Halo, saya akan melanjutkan kembali penjelasan kemarin yang eh, ada hal yang belum terselesaikan semuanya dengan lengkap ya, yaitu tentang eh, pembahasan terakhir itu adalah tentang aspek sosial ya, aspek sosial yang mempengaruhi di dalam perkembangan IT ya, atau mungkin nah ini permasalahan-permasalahan sosial di dalam era informasi atau di dalam masalah-masalah yang timbul dari perkembangan IT yang terjadi saat ini. Saya sudah menjelaskan tentang komputer waste and mistakes yang pada dasarnya membahas mengenai permasalahan yang timbul atau inefisiensi atau sampah atau kekeliruan yang timbul karena berbagai masalah, misalnya karena kekeliruan di dalam eh, sistem informasi yang tidak terintegrasi, dan kemudian adanya kekeliruan yang terjadi, berbagai kekeliruan misalnya seperti eh, kesalahan pada program komputer atau kesalahan input data dan hal yang lain yang merugikan eh, perusahaan, merugikan perusahaan dalam hal meningkatkan pembiayaan, merugikan, mengurangi penjualan dan kehilangan kesempatan dan yang lainnya. Nah, setelah computer waste and mistakes ini, kemudian yang berikutnya ada banyak masalah security ya. Ada banyak masalah security yang terjadi ya. Misalnya terkait social engineering, eh, dumpster diving, cyber terrorism, identity theft, computer theft. Dan sekarang kita akan membahas lebih jauh bahwa permasalahan security yang juga terjadi ya, yang juga timbul terkait eh, atau yang ada hubungannya dengan aspek sosial di dalam era digital yang saat ini berkembang itu adalah tentang malicious software. Jadi malicious software atau malware. Jadi ini terjadi karena pertukaran data, interaksi, komunikasi yang terjadi melalui eh, internet ya, itu memungkinkan adanya malicious software. Malicious software itu adalah program yang memanfaatkan kelemahan komputer sistem yang mungkin memungkinkan dapat terjadi penyerangan terhadap komputer sistem yang ada. Malicious software ini sebenarnya ada banyak jenisnya yang ada di salah satu literatur, misalnya adalah virus worm, logic bomb, Trojan horse, backdoor mobile code, auto router kit, spammer, flooded program, keylogger, rootkit, zombie, dan bot. Ya. Tetapi mungkin pada kesempatan kali ini nanti akan dijelaskan hanya beberapa jenis malware saja yang sering ditemui. Dan salah satu literatur itu menjelaskan bahwa malicious software itu pada prinsipnya dibagi ke dalam dua kategori, yaitu malware yang memerlukan suatu host program, yang memerlukan host program dan yang tidak memerlukan atau yang independen sifatnya. Nah, di antara jenis-jenis malware yang populer, yang pertama itu adalah logic bomb. Logic bomb itu, nah sebelum membahas logic bomb, kayak sepertinya perlu dijelaskan dulu tentang Trojan Trojan horse. Trojan horse itu adalah suatu malicious program atau program yang jahat yang akan menyamar sebagai aplikasi yang berguna, game yang berguna, atau eh,
ya sesuatu yang bermanfaat ya, tetapi dia dengan serius bertujuan untuk melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh seseorang. Dan sesuatu yang tidak diharapkan tentunya adalah sesuatu yang mengganggu. Nah, salah satu jenis Trojan horse itu adalah logic bomb. Dia akan dipicu atau akan tereksekusi, akan dipanggil eksekusinya ketika kondisi yang spesifik, kondisi tertentu itu terjadi. Contohnya kondisi tertentu itu apa? Pemicu akses logic bomb itu misalnya adalah perubahan pada file dengan beberapa penekanan tombol atau eh, ke- atau karena ada spesifik waktu atau tanggal yang terjadi pada tanggal atau waktu tertentu menyebabkan masalah eksekusi dari logic bomb ini. Nah, tadi seperti yang disampaikan, karena penekanan tombol tertentu ini menyebabkan uh, logic bomb ini akan tereksekusi, ya. Nah, jadi logic bomb ini adalah malware yang mungkin sudah ada di suatu sistem komputer tertentu, tetapi dia akan tereksekusi karena terpicu suatu situasi. Nah, kemudian rootkit itu adalah malware yang memungkinkan user itu bisa memperoleh akses administrator ya, di mana di sini dimaksudkan supaya attacker itu dia akan memperoleh full control dari sistem yang akan di mana sistem itu bisa mengaburkan kehadiran dari rootkit itu. Jadi sehingga dengan menginstal rootkit ini, attacker itu bisa memperoleh full control dari akses suatu komputer sistem menjadi administrator level dan uh, dan rootkit ini juga bisa mengaburkan dirinya, jadi sehingga dia seolah tidak terlihat sebagai suatu program yang mengganggu gitu. Jadi itu adalah rootkit. Nah, kemudian ada beberapa jenis yang lain ya. Yang pertama adalah virus ya. Virus itu adalah malicious program yang ya dia kelakuannya seperti virus pada umumnya ya, yang dia akan mengcopy dirinya sendiri dan kemudian dia akan menginfeksi komputer-komputer, dia akan menyebarkan dirinya dari satu komputer ke komputer yang lain, dari satu file ke file yang lain, ya. Selama diakses maka virus akan semakin berkembang dan bisa mengganggu pada master boot record dan berbagai file yang dapat dieksekusi. Nah, virus ini dia ada jenis-jenisnya. Di antaranya namanya adalah varian, di mana varian ini dia adalah virus yang bisa dimodifikasi sehingga dia uh, akan tampak sebagai virus code yang sudah berubah dari aslinya. Nah, lalu berbeda dengan virus, worm itu bisa menyebar tanpa human action, tanpa intervensi tindakan manusia, dia bisa berkembang sendiri. Contohnya, worm bisa mengirimkan kopi atas dirinya, atau worm itu bisa berkembang biak di dalam, terus tersebar di dalam email yang ada di
address book ya. Nah, ada beberapa siklus dari virus ya. Jadi pertama dia kondisi istirahat atau tidur atau dorman. Tidak semua virus melalui fase ini. Nah, kemudian yang kedua adalah fase penyebaran, propagation. Ketika terjadi penyebaran ini dia belum beraksi ya. Lalu yang ketiga fase aktif ya, dia sudah mulai diaktifkan. Artinya diaktifkan itu dia sudah mulai siap-siap akan terpicu jika kondisi tertentu terjadi. Kemudian yang paling parah adalah fase eksekusi. Ketika eksekusi inilah yang terjadi di mana uh, virus akan dieksekusi dan mulai menimbulkan gangguan ya pada berbagai uh, sistem yang dimana virus ini tereksekusi ya, tidak tereksekusi langsung ya, mungkin dia menempel di suatu program di mana program itu terinfeksi virus dan kemudian virus akan dengan sendirinya akan tereksekusi. Nah, kemudian ada tadi sudah dijelaskan ya, malware itu apa? Sebenarnya ini ada jenis-jenis atau sejenis malware yang mengganggu juga ya. Kalau malware itu adalah program komputer yang maksudnya itu akan adalah merusak, menginterupsi dan menyebabkan error pada pengolahan data. Tetapi kalau spyware itu dia akan mengambil kendali, akan mengintercept, dia akan mengambil alih ya tanpa pengetahuan atau izin dari user yang menggunakannya. Kalau password sniffer, sniffer itu adalah program kecil yang tersembunyi di dalam jaringan atau dalam komputer sistem yang akan mencatat password atau identification number, bisa dalam berupa bisa berbentuk hardware ya. Nah, berikutnya adalah eh, scam ya. Scam itu penipuan ya. Scam itu berbeda dengan virus atau berbeda dengan worm, berbeda dengan malware ya. Iya, tapi ini ada sesuatu yang eh, berbeda secara esensinya, tetapi sebenarnya merupakan suatu ancaman kejahatan pada keamanan komputer. Nah, eh, penipuan-penipuan yang terjadi yang pertama adalah phishing. Phishing itu adalah penipuan di mana mencoba untuk memperoleh akses dari memperoleh data user atau akses user melalui fake website, jadi akan dibelokkan ke website yang palsu. Sedangkan kalau phishing itu adalah penipuan yang mencoba untuk melakukan pencurian informasi privat individu dengan mengharuskan eh, individu-individu mengontak melalui suatu phone number atau memasukkan personal data. Kalau smishing itu pencurian private informasi yang mengharuskan user itu merespon text message. Ya, tetapi salah satu yang paling terkenal dari sini adalah phishing ya. Sebenarnya phishing itu dia akan seharusnya kan mengakses komputer ke sumber yang benar tapi dibelokkan gitu. Jadi contoh contoh pembelokannya itu misalnya facebook.fakeurl.com ya. Itu mirip Facebook tapi ternyata bukan. Jadi dia akan masuk ke tempat lain. Nah, pada saat kita memasukkan email dan password berarti email password masuk ke sana. Contoh lain misalnya ada kasus, misalnya ada orang namanya pada saat itu pada suatu berita waktu itu ada seseorang yang membeli domain plesetan dari klik BCA. Jadi pada saat itu orang menggunakan klik BCA itu semua eh, mengakses internet, mengakses banking dari BCA melalui klik BCA. Tetapi
ada seseorang yang membuat domain-domain yang sejenis ya, www.klik BCA, klik BCA, klik BCA, klik BCA, mirip-mirip ya. Di mana hal ini menyebabkan orang yang harusnya masuk ke klik BCA, dia masuk ke website yang lain-lain ini. Nah, hal ini adalah sesuatu kejahatan sebenarnya, dan karena apa? Karena sebenarnya user ID dan PIN masuk ke website yang baru. Nah, tetapi kasus ini tidak dilanjutkan ke pengadilan karena orang yang melakukan itu ternyata ingin membuktikan bahwa sebenarnya security BCA masih lemah. Dan BCA waktu itu akhirnya tidak melaporkan ke polisi karena sebenarnya ya semua ini tergantung pada tujuan dirinya itu apa. Tujuannya memang mau merusak itu apa. Tapi kemudian di sini diputuskan untuk tidak dilaporkan karena setelah dipikir-pikir mungkin hal ini justru akan mendukung BCA karena berarti ini kan untuk memperbaiki sistem BCA sebenarnya ya. Nah, berikutnya adalah mengenai social computing in business ya. Jadi social computing in business itu sebenarnya adalah mengacu pada eh, komputasi atau penggunaan komputer di dalam yang melibatkan interaksi sosial atau interaksi masyarakat, dan hal ini terjadi secara masif saat ini karena sekarang untuk komunikasi mengenai profesi pekerjaan bisa menggunakan LinkedIn, sosial media menggunakan Facebook, Instagram, bisa menggunakan TikTok dan seterusnya, pertukaran penyimpanan data bisa menggunakan YouTube. Nah, sehingga di situ social computing muncul, di mana komputasi yang terjadi itu dia berada di sekeliling sekumpulan orang yang berinteraksi. Nah, sehingga mulailah muncul pemikiran namanya social commerce, di mana melalui social commerce ini customer akan berpartisipasi aktif di dalam melakukan penjualan dan marketing suatu produk di dalam marketplace dan community. Jadi sehingga ada penjualan barang, penjualan layanan itu melalui marketplace, melalui komunitas, karena ada lingkup sosial, masyarakat sosial ya. Nah, sehingga hal ini muncul ide social computing in business, jadi bisnis atau commerce itu ditaruh di atas landasan eh, adanya sekumpulan orang yang berkomunikasi, sehingga di situ mungkin ada unsur-unsur di mana suatu komunitas tertentu bisa saling melakukan perdagangan. Di situ ada review, di situ ada like, di situ ada feedback dan sebagainya. Jadi memang di situ ada komputasi yang melibatkan eh, sekumpulan orang. Nah, contoh penerapannya itu adalah pada advertising. Advertising itu di sini ada mencakup friend recommendation dan likes dan juga social influence karena bagaimanapun di dalam lingkungan sosial. Nah, juga ada market research menggunakan social network. Yang dimaksud dengan market research ini adalah penelitian mengenai bagaimana market yang ada dari transaksi atau dari komentar orang, dari komunikasi yang terjadi, eh, itu kita bisa melihat atau data-data yang ada kita bisa melihat bagaimana market saat ini, bagaimana situasi pasar yang ada eh, itu akan seperti apa ya, situasi pasar itu akan seperti apa. Nah, eh, jadi kondisi dari eh, situasi pasar itu bisa akan dilihat misalnya saat ini eh, orang yang suka produk tertentu itu dari segmen seperti apa, dari bagaimana dengan apa pengelompokan pengelompokan kategori pelanggan itu seperti apa. Dan selain itu, selain dari penjualan bisa juga dilihat dari customer sentiment ya.
Setiap customer mengekspresikan perasaannya melalui Twitter, Facebook, dan atau eh, eh, sosial media sejenis, maka itu akan memberikan suatu informasi atau merupakan valuable source of information untuk company karena nanti orang akan menilai suatu produk, suatu makanan, minuman, suatu alat yang orang gunakan, orang memberikan komentar-komentar dari situ akan bisa dianalisis market research seberapa orang tertarik mengenai suatu alat tertentu dan ini tentu akan membantu perusahaan untuk terus menjual produk itu atau menghentikan atau mengganti dengan produk yang lain. Secara langsung ataupun tidak langsung ada suatu masukan dan karena customer sentiment ini di dalam sosial media ini akan mendukung perusahaan untuk mengembangkan produk untuk melakukan penjualan secara lebih baik. Demikian juga customer relationship management ketika company itu akan memonitor social computing, maka hal ini akan menyebabkan perusahaan itu akan lebih hati-hati dengan negatif komen, ya. Dan selain itu akan ada kesempatan untuk melibatkan customer itu supaya mengurangi masalah sehingga meningkatkan customer service. Misalnya customer bisa memberikan review, bisa memberikan komen-komen dan perusahaan itu tidak hanya dia waspada terhadap komen negatif, tetapi di setiap komen-komen positif atau di setiap komunikasi dengan customer itu akan dilakukan komunikasi yang lebih baik dengan customer untuk memperbaiki service atau layanan atau produk di masa mendatang. Demikian juga di dalam proses rekrutmen dan training juga dimungkinkan untuk terjadi uh, apa penerapan dari social computing. Nah, kemudian juga ada social marketplace, ya. Social marketplace itu adalah suatu online intermediary di mana menggunakan social network untuk melakukan buying, introducing maupun selling product and service, ya. Jadi kalau social network ini sudah merupakan sesuatu yang wadah yang tepat untuk orang eh, bisa memperkenalkan produk atau menjual di market. Kemudian tentu ada dorongan untuk adanya social shopping, di mana e-commerce itu aspek di mana e-commerce itu mengambil semua aspek seperti yang ada di social network seperti friends, group, voting, comment, discussion, review, sehingga di kala komunikasi atau sosial eh, relationship terjadi ada proses shopping juga yang mengkonek satu penjual dengan yang lain dalam lokasi, umur maupun gender tertentu. Berikutnya akan dibahas mengenai privacy dan etik. Etik itu adalah aspek sosial yang terkait dengan atau aspek sosial yang terkait dengan perkembangan zaman digital atau IT. Etik itu mengacu pada prinsip benar atau salah yang seseorang itu akan melakukan pilihan terhadap sesuatu. Tetapi memutuskan yang mana yang benar, mana yang salah itu tergantung pada framework seseorang di dalam membuat desisi etik. Semua karyawan, semua orang akan diminta terus didorong untuk beretika di dalam menggunakan teknologi informasi ini. Nah, itu adalah tentang etik. Jadi orang harus mengerti etik karena seseorang akan menggunakan teknologi informasi dalam berbagai bentuk, berbagai jenisnya. Nah, kemudian kalau privacy itu adalah hak untuk memiliki kebebasan, ya, di mana dia uh, kapan informasi ini tidak ada apa namanya, tidak ada
campur tangan dari orang lain ya, benar-benar merupakan suatu milik seseorang tertentu saja ya. Dan kapan informasi itu bisa dikumpulkan atau dikomunikasikan dengan orang lain itu harus dipikirkan. Inilah ini yang namanya kajian mengenai information privacy. Jadi apakah ada pertanyaan-pertanyaan ini? Apakah ada privacy dalam internet? Apakah apa yang kita lakukan ketika kita mengkolek informasi di internet? Apa kita harus punya code of ethic? Bagaimana supaya kita tidak melanggar hukum ya? Di Indonesia saat ini ada UU ITE ya. Nah, ini adalah beberapa ini saya minta sebagai PR kelompok ya. Ini ada 3 ini, ada 4 ya. Ada 4 ini mungkin PR-nya ini pilih 2 saja. Jadi PR-nya itu 2 dari 4 ya, pilih 2 dari 4. Nah, itu tentang privacy dan etik yang bagaimanapun merupakan isu sosial ya. Nah, itu tentang privacy dan etik ini. Dengan demikian materi perkuliahan sudah selesai. Saya lanjutkan dengan beberapa diskusi yang minggu yang lalu sudah sempat dibahas. Yang pertama membahas mengenai bring your own device ya. Itu adalah tren saat ini di mana memungkinkan employee, memungkinkan mahasiswa untuk membawa secara personal peralatan laptop, smartphone, tablet, komputer di dalam suatu ruangan ya. Sehingga yang terjadi itu adalah mungkin perusahaan harus lebih banyak menyediakan outlet atau bisa disebut sebagai colokan listrik yang banyak sehingga orang bisa mengisi dayanya atau melakukan charging berbagai electronic devices ya. Nah, tetapi itu adalah suatu mungkin untuk perusahaan akan melakukan penghematan peralatan yang harus disediakan bagi seseorang mungkin akan lebih enak karena dia akan menggunakan peralatannya sendiri, peralatan yang sudah terbiasa, tidak harus pindah-pindah laptop dengan devices kantor dan devices yang dia miliki, dan mungkin praktis karena tinggal menyediakan daya yang dibutuhkan, tetapi kerugiannya itu adalah masalah security. Di dalam berbagai literatur atau di dalam berbagai buku yang disebutkan itu masalahnya adalah masalah security, karena security-nya mungkin tidak benar-benar diperhatikan dengan baik, karena mungkin juga semua orang akan terkoneksi pada corporate network sehingga akan ada kemungkinan masalah security. Apakah security ini benar-benar terjaga atau tidak? Nah, ini kerugian terutama dari BYOD adalah saya pikir satu-satunya adalah terkait security, di mana virus ataupun malicious software itu uh, bisa tersebar di dalam jaringan. Nah, itu adalah mengenai jawaban mengenai masalah bring your own device. Berikutnya ada pertanyaan kedua adalah why is selecting computer hardware and software for the organization an important management decision? What management, organization, and technology issues should be considered when selecting computer and hardware and software? Jadi sebenarnya ini sebenarnya sudah dibahas pada minggu yang lalu bahwa misalnya masalah salah satu yang membuat mengapa pemilihan komputer hardware dan software itu penting itu yang pertama adalah masalah bahwa adanya rapid obsolescence dan shorter IT cycle itu perlu diperhatikan aspek itu. Kemudian yang kedua aspek eh, peningkatan storage need yang sangat besar karena ada big data, karena ada sosial media, kemudian demand fluctuation atau permintaan yang naik turun di dalam perusahaan menyebabkan kita harus menyediakan hardware sebanyak apa, software sebanyak apa,
termasuk manpower sebanyak apa. Kemudian kita harus memikirkan adanya peningkatan penggunaan energi, peningkatan konsumsi energi, sehingga kita harus memikirkan pemilihan komputer hardware dan software dengan baik. Nah, tetapi sebagai tambahan beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam yang perlu diperhatikan atau yang perlu dipikirkan sebagai salah satu pertimbangan di dalam pemilihan hardware dan software itu adalah eh, bagaimana supaya kita menghasilkan kualitas dan kuantitas produksi yang baik dan supaya nantinya eh, apa namanya biaya yang ditimbulkan tidak banyak tetapi memberikan kualitas dan kuantitas produksi yang terbaik. Kemudian juga ada eh, terkait, jadi yang pertama itu terkait biaya, biayanya kecil tapi menghasilkan kuantitas dan kualitas yang terbaik. Kemudian ada pertimbangan kapasitas, skalabilitas, kemampuan untuk diperluas, kemudian kemampuan storage, kemudian jenis software dan eh, jenis tool software, kemudian apakah ada juga teknologi yang baru yang tersedia yang bisa diterapkan di suatu perusahaan sehingga ini akan memungkinkan penyesuaian adanya penggunaan hardware dan software yang ada. Jadi saya kira itu eh, pembahasan PR yang kemarin dan perkuliahan sisa yang belum disampaikan tentang social computing ya. Kalau yang ini minggu yang lalu yang bagian ini ya. Ini judulnya adalah Managing Information System atau bagaimana memanage information system infrastructure and services. Saya kira itulah tambahan materi yang saya sampaikan. Jangan lupa ada PR yang tadi yang terkait dengan apa? Yang terkait dengan masalah privacy tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang di slide mengenai social computing tentang masalah privacy tadi ya. Ya, saya kira itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih.